Selamat datang lagi di Santuy Story, tempat lo bisa belajar sejarah tanpa pusing kepala. Hari ini kita bakal bahas topik yang, agak bau sih, tapi penting banget buat peradaban manusia. Sejarah toilet. Yup, bener bro. Sebelum ada WC duduk yang elegan di mall, atau toilet canggih ala Jepang yang bisa nyemprotin air kayak jet mini, manusia zaman dulu juga udah mikirin gimana caranya buang hajat dengan bermartabat. Tapi, tisu? Lupakan. Zaman dulu mah ngelapnya bukan pakai kertas, tapi nanti dulu kita mulai dari awal ya. Babak 1, toilet pertama di dunia, Mesopotamia style. Ceritanya dimulai dari sekitar 400.000 tahun yang lalu, di salah satu peradaban tertua di dunia, Mesopotamia, atau sekarang dikenal sebagai Irak modern. Di kota kuno bernama Uruk atau Mohenjo-daro, mereka udah punya semacam sistem pembuangan limbah. Dan ya, bisa dibilang itu toilet versi nenek moyangnya toilet modern. Bentuknya, lubang di lantai bro. Tapi jangan remehkan. Mereka udah mikirin aliran air buat nyiram, pakai saluran batu, dan air dari sungai. Jadi kalau lo pikir WC jongkok itu jadul, well, orang Mesopotamia udah duluan bikin, bahkan dengan sistem saluran air. Keren banget kan? Dan FYI, saluran air mereka itu lebih rapi daripada kabel wifi di rumah kontrakan lo. Babak 2. Bangsa Romawi and toilet umum yang super sosial. Lanjut ke Romawi kuno. Kalau orang Mesir bikin piramida, orang Romawi mikirin, gimana caranya BAB bareng-bareng sambil ngobrol. Iya, lo nggak salah denger. Toilet umum mereka itu nggak ada sekat. Deretan lubang panjang di atas kursi batu, dan lo duduk berdampingan sama teman, saudara, bahkan tetangga. Bayangin lagi ngeluarin hajat sambil ngomong, bro, tadi gladiator yang mana tuh yang kepalanya copot? Dan yang lebih serem, mereka nggak punya tisu. Yang mereka pakai adalah sponge on a stick, alias spons yang disambungin ke tongkat, terus dicelupin ke air garam buat bersihin. Masalahnya, sponsnya dipakai bareng. Kebayangkan betapa horornya. Babak 3, toilet di Jepang kuno, sampai Viking. Di Jepang zaman dulu, mereka pakai achugi, semacam spatula bambu yang dipakai buat bersihin diri. Lagi-lagi, belum ada tisu. Orang Viking lebih ekstrim lagi. Mereka buang hajat di luar, pakai celana bulu tebal, dan katanya sih, mereka juga punya alat khusus buat bersihin bagian belakang. Tapi bahannya dari kulit binatang. Romantis banget ya. Babak 4, abad pertengahan. Bau-bau klub masuk abad pertengahan di Eropa. Lo kira orang zaman itu udah maju? Salah. Toilet di kastil tuh biasanya lubang yang langsung jatuh ke parit, kadang langsung ke sungai. Dan orang zaman itu percaya, mandi terlalu sering itu berbahaya. Mereka cuma semprot parfum dan ngandelin doa. Dan jangan lupakan istilah a groom of the stool, alias jabatan buat orang yang kerjaannya khusus, ngelap bokong raja. Gaji gede, kerjaan jorok, tapi deket sama kekuasaan. Babak 5, kemunculan tisu dan WC modern. Tisu toilet sendiri baru muncul abad ke-19, bro. Dulu, orang pakai apa? Daun, koran bekas, kulit jagung, bahkan katalog belanja Sears. Jadi lo bersyukur aja, sekarang bisa nge-WC sambil scroll TikTok. WC duduk modern dengan flush ditemukan tahun lalu sama Sir John Harrington. Tapi baru populer di abad ke-19 saat pipa dan saluran air makin maju. Dan sekarang, Jepang udah punya toilet yang bisa nyalamin lo, nyemprotin air hangat, bahkan muterin musik biar nggak kedengeran suara. You know lah. Ending. Toilet adalah salah satu inovasi tersantai, tapi tersukses. Mungkin lo ngerasa toilet itu hal sepele, tapi tanpa itu, kita bakal hidup dalam kondisi nggak higienis, bau, dan penuh penyakit. Faktanya, toilet modern adalah salah satu penemuan terpenting buat kesehatan manusia. Jadi, tiap kali lo duduk di WC dan bawa HP sambil scroll YouTube, ingat, lo adalah puncak evolusi ribuan tahun perjuangan manusia dalam mencari kenyamanan buang air. Itu dia cerita santuy kita hari ini. Kalau lo senyum atau belajar sesuatu hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah lucu lainnya. Komen juga dong. Toilet paling absurd yang pernah lo lihat di mana? Sampai jumpa di cerita santuy berikutnya.